Samsudin Jadab, pembuat konten ajaran sesat tukar pasangan, dikenal penuh kontroversi. Terakhir, dia menggemparkan publik lewat konten video sesat yang membolehkan saling bertukar pasangan. Gus Samsudin kembali ramai menjadi sorotan publik. Akibat ulahnya membuat konten video aliran sesat yang hingga viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan adanya aliran sesat yang membolehkan suami istri untuk bertukar pasangan asal didasari suka sama suka. Setelah viral dan heboh di dunia maya, ternyata keberadaan aliran sesat yang ada di dalam video itu tidak benar adanya. Itu semua hanyalah konten yang dibuat Samsudin Jadab alias Gus Samsudin untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube miliknya. Keseluruhan daripada kontennya Saudara Samsudin itu satu bulannya mendapatkan perolehan 100 juta. Dan nantinya ya, yang tertinggi yang terbaru ini ya? Ya betul, yang tertinggi yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Usut punya usut, ternyata bukan kali ini Gus Samsudin membuat heboh masyarakat Indonesia. Sekitar pertengahan 2022 lalu, nama Gus Samsudin menjadi perbincangan karena pertikaiannya dengan pesulap merah. Kala itu Gus Samsudin merasa tidak terima dengan konten pesulap merah, yang seakan-akan menyudutkan dirinya dan menyebut apa yang dilakukannya hanya settingan belaka. Lantas Gus Samsudin muncul ke hadapan publik, di antaranya dengan menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Bukannya mendapat simpati masyarakat, kemunculan Gus Samsudin malah makin membuat publik heboh. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Gus Samsudin menjadi sorotan publik. Ada satu momen unik ketika Gus Samsudin mencoba menjelaskan sebuah dalil atau ayat Al-Quran berkenaan dengan keberadaan jin. Kala itu, terjadi sebuah perdebatan antara Dr. Richard Lee dan Gus Samsudin tentang keberadaan jin. Gus Samsudin dengan berapi-api mencoba meyakinkan tentang keberadaan jin, dengan menyebutkan potongan surat An-Nas beserta terjemahannya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, ujar Gus Samsudin. Ini di dalam agama saya, makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya, lanjutnya. Setelah mengundang Gus Samsudin, Dr. Richard Lee kemudian membuat video lainnya, dengan mengundang Ustadz Dery Sulaiman. Dr. Richard Lee meminta pendapat Ustadz Dery Sulaiman tentang apa yang sudah disampaikan oleh Gus Samsudin, terutama soal ayat yang disebutkan Gus Samsudin terkait jin. Namun tak disangka-sangka, Ustadz Dery Sulaiman langsung berkata tegas saat mendengar rekaman penjelasan Gus Samsudin tempo hari. Itu tanya sama anak SD. Anak SD pun enggak akan salah, anak TK pun enggak akan salah, ujar Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata Gus Samsudin salah menyebutkan sebuah dalil. Apa yang disebut tidak sesuai dengan terjemahan yang ia terangkan. Itu tuh surat terakhir di Al-Quran. Surat An-Nas salah satu surat yang paling pendek, kata Ustadz Dery Sulaiman. Satu dunia orang Islam hafal surat itu, lanjutnya. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, terjemahan yang disebutkan oleh Gus Samsudin bukanlah surat An-Nas melainkan Az-Zuriyat, dan artinya itu salah. Yang dia baca itu An-Nas tapi cara bacanya salah. Yang dia terjemahkan surat Az-Zuriyat, ungkap Ustadz Dery Sulaiman. Kalau yang dibaca tadi itu bisikan dari hati manusia itu dari kalangan jin dan manusia, pungkas Ustadz Dery. Non medis ke dalam dirinya. Dalam berupa jin? Iya. Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah.